lagi bersama aku Iras, bersama fakta dan realita sosial. Oke, sebelum kita ke faktanya, terlebih dahulu mohon kasih saya like, komen, dan yang terpenting itu adalah subscribe dari kalian akan menentukan channel ini berkembang dan semakin baik ke depannya guys. Oke, terima kasih bagi yang sudah subscribe, dan yang belum subscribe mohon di subscribe, dan bagikan juga channel ini ke teman-teman kalian, ke media sosial yang kalian punya. Dan terima kasih, silahkan cek pembahasannya. Oke, di video kali ini dan di pembahasan fakta kali ini, aku terlebih dahulu pengen mengajak kalian guys, generasi 80-an, 90-an, bahkan mungkin juga 2000-an gitu ya, untuk bernostalgia mengingat permainan tradisional yang sudah sangat jadul. Nah, adapun permainan ini yaitu meriam bambu, dan permainan ini sendiri namanya berbeda-beda di setiap daerah guys. Nah, ada yang bilang meriam bambu, ada yang bilang mercon bambu, bahkan di kampung aku sendiri di Sumatera Barat pada masyarakat Minang itu namanya badia batuang guys. Nah, usut punya usut, cerita punya cerita, awal mulanya permainan mercon bambu ini ternyata dari ketertarikan masyarakat pribumi kita melihat alat perangnya masyarakat Portugis pada saat itu atau pada kala itu. Nah, mereka berpikir, kok aneh gitu ya, kok bisa bola api keluar dari lubang meriam tersebut gitu. Nah, orang Indonesia hebat guys, tiru punya tiru, mereka meniru dan akhirnya jadilah yang namanya meriam bambu yang kalian mainkan. Bahkan kita pernah mainkan, bukan kita ya, tapi permainan ini khusus dimainkan oleh anak laki-laki gitu pada zamannya. Kebanyakan anak laki-laki yang memainkan. Nah, yang kita mainkan sampai saat kala itu, bahkan mungkin aja sampai saat ini ada yang masih memainkan permainan jadul ini guys. Nah, cara mainnya gimana, atau bahkan bambunya itu seperti apa gitu. Ini anak 90-an, 80-an sangat populer nih dengan permainan ini. Bahkan kami tidak kenal yang namanya dulu itu dengan gadget guys. Nah, orang 90-an, 80-an itu mainnya itu di alam. Alam itu adalah kawan, apapun yang dari alam bisa kami jadikan alat untuk main. Gak perlu beli mainan, gak perlu di handphone. Bahkan kami dulu pun tidak tahu apa itu handphone, sejenis makanan apakah atau sejenis benda apakah itu handphone, kami tidak tahu. Bahkan kami tidak sering di dalam rumah untuk menghabiskan hari-hari santai kami lebih suka di alam terbuka, di sekitaran rumah bermain dengan alam. Permainan meriam bambu ini guys adalah permainan yang populer, yang sering kita dengarkan, bahkan dimainkan oleh anak laki-laki itu pada saat menyambut bulan puasa sampai berakhirnya bulan puasa guys gitu. Nah, ada di beberapa daerah yang memainkannya saat sahur untuk membangunkan orang-orang untuk makan sahur. Ada juga di beberapa daerah yang memainkannya ketika saat menunggu untuk berbuka puasa. Ya, hitung-hitung ngabuburit lah gitu. Nah, ngabuburit orang pada saat itu dengan permainan tradisional ini guys. Ya, itu daripada ngibah, menggosip, daripada jalan-jalan ke pantai gak jelas, daripada pacaran, mending main permainan yang seperti ini guys gitu. Nah, orang dulu ngabuburitnya seperti ini, nggak seperti sekarang jalan-jalan ke pantai, jalan-jalan kemana, jalan-jalan ke pacaran segala macam. Bahkan mohon maaf nih, ngabuburit mereka diisi dengan yang namanya, mohon maaf sekali lagi, bermaksiat gitu. Maaf ya guys gitu. bukan menjas, tapi memang faktanya beberapa fakta terlihat sendiri di beberapa tempat wisata pada saat ini. Ya, ngabuburit mereka diisi dengan pacaran, berduaan, padahal seharusnya bulan puasa itu diisi dengan amal ibadah atau beramal atau beribadah sebanyak-banyaknya dan meninggalkan beberapa tindakan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala guys. Nah, jadinya kan bukan menasihati tapi
Ini adalah beberapa fakta yang saat ini terjadi guys, apalagi di kalangan anak-anak remaja, bahwa ngabuburit mereka itu diisi dengan seperti yang saya bilang tadi. Beda dengan orang-orang zaman dulu, mungkin ada juga tuh, tapi yang saya lihat, saya perhatikan, ketika itu yang ngabuburit mereka diisi dengan kumpul-kumpul bareng dengan tetangga, main mercun gitu. Nah, kita kembali lagi ke meriam bambu tadi guys. Meriam bambu itu hanya bukan boleh ya, tapi kebanyakan dan biasanya hanya dimainkan oleh anak-anak laki-laki guys, karena permainannya ya sulit gampang. Itu ya kebayang lah ya, bagian anak 90-an mesti terbayang gimana permainannya, yaitu pakai yang lebih uniknya itu dia pakai apa? Pakai yang namanya itu bahan bakar guys. Nah, bahan bakarnya di sini adalah minyak tanah guys. Nah, pantesan aja mama-mama atau ibu-ibu atau orang tua kita sering kehilangan minyak tanah kalau udah dalam masanya bulan Ramadan pada saat itu guys. Nah, tengok aja, orang lain aja sendiri pasti ada yang merasa bahwa jadi kalau orang tuanya minyak tanahnya hilang, bahkan nggak ada tuyul, nggak ada hujan, nggak ada apa segala macam, tiba-tiba minyak tanah hilang. Rupanya anaknya main meriam bambu guys. Meriam bambu itu bahan dasarnya tentu bambu guys gitu. Nah, di sini bukan sembarang bambu, kata mereka sih bambunya itu harus pandai-pandai mereka mencarinya. Yang muda, yang tua, gimana saya juga nggak tahu. Tapi kata mereka bambu yang kualitasnya baik itu akan menghasilkan kualitas bunyi yang baik juga guys, yang keras gitu. Nah, mereka yang tahu, karena saya tidak pernah tahu gimana caranya untuk melihat bambu yang bagus itu gimana, tapi saya tahu gimana cara buatnya. Nah, ketika mereka udah dapat bambunya, sekitar panjangnya itu 2 meter lebih kurang, dan kemudian mereka bolongin bambunya layaknya seperti pipa, kemudian dikasih lubang kecil di pangkalnya untuk menyulut apinya guys. Pokoknya orang 90-an pasti ingat gimana ini adalah salah satu mungkin orang-orang kota yang orang merantau. Di kota-kota ini kayaknya nggak ada guys, ini hanya dipermainkan di masyarakat desa. Nah, gimana guys, ingat ya kejadian-kejadian bahkan kelakuan anak 90-an itu di zamannya gitu. Nah, walaupun saya pribadi nggak pernah mainnya karena perempuan, tapi saya hafal betul, tahu betul dengan permainan yang seperti ini, karena memang tetangga-tetangga bahkan saudara-saudara laki-laki saya juga pernah memainkan permainan ini pada zaman itu gitu. Nah, jadi ya punya kesenangan tersendiri, punya kebahagiaan tersendiri. Bahkan ada tetangga sendiri juga yang terkadang ketika mendengar bunyi itu dia ribut-ribut karena memang bunyinya itu memekakkan gitu ya. Gak suka bunyinya, habis itu ribut, tapi yang si tukang main nggak peduli gitu, penting mereka main udah selesai gitu. Nah, bukan maksudnya tidak sopan atau gimana gitu ya, tapi yang namanya kelakuan ya anak-anak lah gitu. Nah, jadi pengen, tapi tahun ini sayang guys, bahkan zaman-zaman sekarang ini sayang guys, tidak lagi kita temukan, bahkan jarang kita temukan permainan yang sangat-sangat tradisional yang dulu dimainkan oleh anak-anak 80-an atau 90-an guys. Tapi anak-anak sekarang udah sibuk dengan gadget mereka, bermain instan yang ada di dalam handphone mereka. Sementara kita di zaman dulu itu alam adalah permainan di mana tempat kita bermain. Kamar itu disentuh hanya untuk tidur guys, ganti baju, pulang sekolah udah selesai, tidur habis. Nggak ada yang namanya di dalam kamar, nggak ada yang jarang di dalam rumah, semuanya itu di halaman, di luar, di apa tuh namanya, di semak bukan atau tempat kebun lah, di kebun gitu, mainnya di sana. Sampai-sampai permainan sangat tradisional itu, bahkan tulangnya daun pisang itu bisa dijadikan permainan sebagai pistol-pistolan oleh anak-anak 90-an zamannya guys. Dan pelepah daun pinang, pelepah pisang itu bisa jadi permainan tradisional juga yang ditarik-tarik dan kawannya duduk kemudian ditarik gitu ya. Masih banyak lagi permainan-permainan yang jadul yang sekarang udah tidak lagi dimainkan oleh anak-anak. Anak-anak sekarang itu lebih suka di kamar, berdiam diri di kamar, main game dan segala macam gitu. Nah, tapi setidaknya jangan sampai hilanglah. Ini adalah salah satu bentuk kearifan lokal Nusantara, dan permainan ini sudah menyebar di seluruh Nusantara, khususnya di Indonesia guys gitu. Gimana? Apakah di tempat kalian masih ada permainan ini? Kalau di tempat saya tahun ini atau bulan Ramadan kali ini
lagi. Saya nggak tahu juga entah karena kondisi musim corona atau faktornya yang lain, saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas udah tidak lagi saya dengar dan sayang gitu. Maunya apa tuh ya namanya, dilestarikan. Kepada siapapun, cobalah anak-anak milenial sekarang, coba deh main itu sekarang, atau bahkan coba kembali lagi ke alam, jadikan alam itu kawan, jadikan alam itu sahabat, di mana kita saling menjaga agar alam tersebut juga menjaga kita guys. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan video aku kali ini. Semoga kalian terhibur dan bisa mengingat kembali nostalgia atau kenang-kenangan masa lalu kalian atau kenangan masa kecil kalian dengan permainan tradisional yang udah jadul ini. Apalagi bagi kalian-kalian yang di perantauan, tentu udah sangat jarang melihat atau mendengar permainan ini guys gitu. Dan untuk kalian mana tahu ada ide yang perlu saya bahas, silahkan kalian komen. Kita sama-sama bisa belajar, dan mana tahu ada solusi dari saya atau bisa jadi saya bisa membahasnya guys. Silahkan tinggalkan di komen aja, atau mungkin jadi kalian bisa juga DM saya di Instagram guys. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.